Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman Android ya, teman-teman. Baiklah, di sesi video tutorial kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting, ya, sangat menarik, yaitu Android. Oke. Eh, di akhir serial tutorial pembelajaran ini, teman-teman akan mempraktekkan bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi karena dalam mengimplementasikan Android secara runtime. Nah, teman-teman juga akan mempelajari jenis-jenis Android permission, ada yang dikategorikan ke dalam normal permission, dan ada juga yang dikategorikan ke yang lebih bersifat dangerous permission. Nanti kita akan mempelajari mana yang termasuk ke normal permission, mana yang masuk ke dangerous permission, dan masing-masing penanganannya itu seperti apa. Nah, dan teknis implementasinya seperti apa. Ya. Nah, itulah beberapa ringkasan tentang yang akan kita pelajari dalam video tutorial kali ini. Baik, seperti biasa, teman-teman kita akan uh, membicarakan terlebih dahulu, merumuskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita atau objektif yang akan kita coba upayakan bersama bisa kita capai. Yang pertama adalah teman-teman mampu menjelaskan fungsi dan jenis dari Android permission. Jadi di akhir pembelajaran ini teman-teman diharapkan mampu menjelaskan apa fungsi dari Android permission dan jenis-jenisnya apa saja dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, teman-teman juga diharapkan mampu mengimplementasikan fitur Android permission. Nah, kita akan mempelajari secara lebih teknikal yaitu menggunakan bantuan dari sebuah library bernama Thread Permission. Nah, library ini akan memudahkan pekerjaan kita dalam mengimplementasikan Android permission. Kita langsung saja ke materi yang pertama ya. Apa itu Android permission? Permission atau pengaturan hak akses. Jadi definisinya adalah Android permission itu adalah pengaturan hak akses pada sebuah aplikasi Android yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan tentunya dan juga untuk meningkatkan user experience. Nah, kita akan coba jelaskan sedikit ya. Kenapa Android ini sangat penting dalam kaitannya untuk meningkatkan keamanan. Oke, permission adalah hak akses teman-teman. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentu aplikasi itu kita harapkan nanti ada yang menggunakannya, ada yang menginstalnya di handphone masing-masing gitu. Nah, sebagai contoh, kalau kita sebagai pengguna aplikasi, tentu di handphone kita memiliki data-data yang ada kalanya data-data tersebut bersifat sangat rahasia. Dan kita tidak ingin semua orang bisa mengaksesnya kan ya. Seperti misalkan kontak telepon, misalkan foto-foto kita, kumpulan foto-foto kita, atau bahkan lokasi tempat kita berada yang bisa diakses lewat GPS. Misalkan hal-hal tersebut kita anggap sebagai hal-hal yang eh, apa namanya bersifat private atau rahasia. Kita tidak ingin semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus tambahkan sebuah konsep pengaturan hak akses untuk meningkatkan keamanan agar setiap orang dengan mudah bisa mengakses. Yang orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengakses pihak-pihak tertentu saja. Nah, dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud adalah termasuk bukan hanya sekedar orang, tapi aplikasi lain juga gitu. Nah, itu kaitannya dengan keamanan. Lalu meningkatkan user experience. Tentu ya, karena eh, Android menyediakan sebuah fitur keamanan. Untuk pengembang harus bisa bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan hak akses. Jika kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup, kita berhadapan dengan mengimplementasikan fitur-fitur yang berkaitan dengan permission atau hak akses, maka nanti aplikasi yang kita buat tidak bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, apa akhirnya yang memberikan dampak kepada user experience yang kurang baik. Jadi sekali lagi,
Jika kita tidak mempunyai kemampuan teknis yang baik untuk mengimplementasikan fitur-fitur tertentu yang diharuskan oleh Android penanganannya via permission, maka bisa jadi nanti aplikasi yang kita kembangkan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini tidak kita ingin harapkan kan. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentu kita mengharapkan aplikasi itu bisa berjalan sebagaimana mesti dan memberikan sebuah user experience yang baik pada penggunanya. Nah, itulah fungsi dan penjelasan singkat tentang Android permission. Jadi ini sangat penting sekali, teman. Berikutnya, Android permission ini dibagi ke dalam beberapa jenis ya, teman-teman. Ada yang sifatnya, ada yang dikategorikan sebagai normal permission, dan ada juga yang dikategorikan sebagai dangerous permission. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Normal adalah hak akses yang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap risiko user privacy. Artinya gini, segala sesuatu yang akan dikategorikan kepada normal permission apabila hak akses ini tidak mencoba tidak tidak menimbulkan dampak yang secara langsung berisiko terhadap mudahnya orang-orang mengakses data-data yang sifatnya privacy. Seperti tadi, kontak phone, diskontak, itu kan privacy. Lalu foto-foto, dan lain sebagainya. Dan lokasi GPS kita gitu ya. Nah, itu kan bisa saja kita menganggapnya sesuatu yang sangat private dan kita tidak ingin semua orang bisa. Nah, jika di luar itu, maka dianggapnya sebagai normal permission. Contohnya, pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini tidak secara langsung berisiko terhadap data kita, teman. Tidak secara langsung menimbulkan resiko terhadap user privacy karena sekedar mengatur waktu saja ya. Hingga pengaturan waktu dalam hal ini kategorikan sebagai normal permission. Contoh lain apa? Contoh yang lain selain pengaturan waktu, yaitu pengaksesan kamera. Nah, ada kan aplikasi-aplikasi yang meminta izin untuk bisa mengakses kamera. Nah, itu tidak mengakses data, dia hanya mengakses device. Jadi tidak selalu berisiko terhadap user privacy. Ini juga dikategorikan pada normal permission. Nah, permission jenis ini akan secara otomatis diizinkan oleh Android. Jadi penanganannya itu secara otomatis akan diizinkan oleh Android. Tetapi teman-teman, bisa saja uh, rules ini akan berubah. Karena kita tahu bahwa Android ini selalu dikembangkan ya, akan muncul lagi seri API yang lebih tinggi, muncul lagi. Dan biasanya ketika muncul API yang baru, itu juga akan ada perubahan-perubahan rules. Dan mungkin saja pengkategorian mana yang masuk ke dalam normal permission dan mana yang masuk ke dalam dangerous permission itu akan berubah seiring dengan perubahan API. Jadi, eh, jika teman-teman mengakses video ini dan sudah ada perubahan tentang pengkategorian dan contoh permission ya, itu mungkin saja ya teman-teman. Ya. Tapi paling tidak saat ini, contoh yang tadi saya sampaikan adalah masuk ke dalam normal. Oke, kita akan menjelaskan tentang dangerous permission. Nah, kebalikan dari normal permission. Dangerous permission inilah hak yang mengizinkan sebuah aplikasi untuk dapat mengakses data yang bersifat private. Jadi, ini cukup beresiko untuk orang-orang dapat mengakses hal sifatnya privacy. Seperti contohnya kontak phone, mengakses foto, mengakses lagi lokasi gitu ya, tempat kita berada, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang dikategorikan ke dalam dangerous permission ini uh, nanti diwajibkan kita untuk meminta hak akses terlebih dahulu secara eksplisit. Biasanya kan kalau kita gunain aplikasi kan nongol ya allow atau deny. Nah, inilah tipikal penanganan dangerous permission. Ya. Jadi tidak secara otomatis di granted, tapi harus ada izin dulu. Gitu.
Nah, contoh permission banyak sekali ya teman-teman, dan pengkategoriannya kalau saya baca itu selalu berubah-ubah. Kadang eh, yang sebelumnya dikategorikan normal, akhirnya berubah menjadi dangerous kayak gitu ya. Jadi selalu dinamis tergantung perkembangan dari Android-nya itu sendiri. Nah, kita akan coba eh, membicarakan lebih lanjut contoh-contoh tentang contoh-contoh permission ini biar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Yang pertama adalah pengaturan akses untuk mengakses koneksi internet. Ini juga ada permission ya. Dan ini adalah normal permission. Yes, sehingga tidak pernah minta izin untuk bisa mengakses internet biasanya gitu ya. Lalu, pengaturan hak akses untuk menggunakan data melalui content provider. Nah, ini topik ini akan kita pelajari lebih detail di materi khusus tentang content provider. Jadi, content provider adalah data yang sifatnya private sebetulnya ya. Tetapi kita menyediakan sebuah cara agar aplikasi lain tetap bisa mengakses melalui content provider. Lalu pengaturan hak akses menggunakan data atau resources yang bersumber dari luar atau dari aplikasi lainnya. Ini tipikal sekali ya, misalkan kita punya sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu kita minta untuk bisa mengakses sumber-sumber dari luar, gitu ya, bukan sumber-sumber yang dibawa secara internal oleh aplikasi tersebut. Ya. Contohnya, misalkan dia ingin mencoba mengakses galeri kita dan lain sebagainya. Pengaturan hak untuk mengakses hardware. Nah, ini sangat jelas ya, mengakses kamera, mengakses GPS, dan lain sebagainya. Lalu, pengaturan hak akses yang berdampak pada device. Itu termasuk bagian dari permission yang harus ditangani. Ada kalanya sebuah aplikasi itu bukan hak akses pada device. Pengaturan hak akses yang berdampak pada aplikasi lainnya. Ya, ini juga ada. Misalkan, kita suka melihat ya beberapa aplikasi bisa saling bertukar informasi. Nah, ini karena adanya eh, pemberian hak akses. Ya. Eh, Oke, berikutnya adalah Android Manifest. Bagaimanakah ini teknisnya? Bagaimanakah teknis dalam memberikan permission? Salah satunya adalah dengan cara menuliskan uses permission di file Android Manifest. Ya, seperti itu. Teman-teman kan setiap kali membuat project ada tuh yang namanya manifest gitu ya. Klik filenya, di situ kita akan menambahkan uses permission. Ya, seperti contoh di sini. Permission untuk mengakses atau membaca kontak. Permission mengakses untuk pembacaan kalender dan menggunakan phone call. Ya, karena tapi kita bisa nelpon via WhatsApp gitu ya. Itu kemungkinan besar itu ada permission call phone. Nah, teman-teman, pemberian hak akses itu juga tergantung dari level API-nya. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa setiap kemunculan API baru ya biasanya disertai juga dengan perubahan roles dan penambahan fitur tentunya. Dan ada kalanya perubahan rules tersebut berkaitan dengan juga perubahan hak akses atau permission. Kita akan coba uh, berikan sedikit gambaran ya. Pemberian hak akses dilakukan dengan pola yang berbeda bergantung pada versi API-nya. Tadi sudah saya singgung ya. Nah, versi API sebelum Marshmallow biasanya sebelum Marshmallow ya, sebelum Marshmallow jadi yang udah jadul-jadul tuh ya. Biasanya hak akses ini bersamaan dengan ketika kita menginstal aplikasinya. Ya dulu-dulu ketika kita menggunakan Android, ketika kita mengakses Google Play Store, biasanya muncul tuh semacam list yang akan diakses oleh si aplikasi tersebut dan kita harus accept. Itu di awal ketika proses instalasi. Nah, itu tipikal API sebelum Marshmallow. Gitu. Nah, namun
API Marshmallow ke atas, itu sistem pemberian permissionnya udah berbeda, ya, sudah berbeda. Tidak lagi bersamaan dengan proses instalasi, tapi dilakukan secara runtime. Karena Android berpikir, toh orang-orang ketika menggunakan aplikasi dia bisa berubah pikiran kan. Suatu saat ngizinin, suatu saat enggak kan gitu. Itu lazim kan orang berubah pikiran. Nah, tapi proses pemberian permission sebelum versi Marshmallow ke bawah itu bersifat permanen. Jadi ketika kita menginstal pertama kali dan kita sudah memberikan izin, maka di sana dianggapnya akan memberikan izin terus gitu terhadap aplikasi tersebut. Nah, tapi hal ini dianggap kurang fleksibel. Sehingga diubahlah versi Marshmallow ke atas itu, pemberian hak akses itu terjadi secara runtime, bukan ketika aplikasi diinstal. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang eh, perlu teman-teman ketahui berkenaan dengan Android Permission. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam contoh aplikasi sederhana, itu akan kita pelajari pada serial video tutorial berikutnya. Jadi materi tentang Android Permission ini memang kita bagi menjadi dua sesi ya. Sesi tentang landasan teori tentang Android Permission itu sendiri dan praktikumnya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di serial video tutorial tentang teori Android Permission ini. Sampai berjumpa kembali di serial video tutorial berikutnya masih tentang Android Permission. Yang saja kita akan berlatih mengimplementasikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.